Ya, saya akan langsung minta ke Pak Firman untuk menanggapi tadi, efektif nggak Pak Firman PPKM dan akan dilanjutkan nggak? Kemudian kalau dilanjutkan apa jaminannya ini akan bisa mengontrol COVID-nya? Ya, pertama Mbak Anggi, jadi kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kami selalu berkonsultasi dengan ahlinya ya. Jadi tadi pagi kami melakukan Zoom meeting dengan para epidemiolog dari UNER, dari UGM, dari Andalas, dan tadi sore pun kami berdiskusi dengan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan kita juga mempelajari lah pengalaman kita 1,5 tahun ke belakang gitu. Saya kira kunci untuk menurunkan kasus adalah penurunan mobilitas kan. Nah, tapi dampaknya juga nggak bisa langsung seketika begitu saja. Kalau kita lihat nih, India saja yang akhirnya berhasil mengendalikan kasusnya, mereka butuh waktu 3 sampai 6 minggu sejak mobilitasnya itu turun. Nah, kami juga berbasis evidence ya, Dr. Ya, Tirta. Kami juga melakukan analisis nih. Kita lihat data-data di DKI misalkan. Kita cek secara statistik, penurunan mobilitas itu baru berdampak terhadap penurunan kasus 14 sampai 21 hari. Itu di Jakarta, DKI Jakarta ya. Di provinsi lain kita cek waktunya bisa lebih lama, di atas 21 hari gitu kan. Nah, jadi ketika kita mulai PPKM darurat 3 Juli, kita mulai perlahan-lahan melihat penurunan mobilitas gitu ya. Nah, tetapi tentu dampaknya enggak, sekali lagi saya bilang tidak langsung jadi bisa kita lihat jadi belum bisa sedemikian dijawab cepat. efektif atau tidaknya ya Pak Firman ya? Untuk efektif tidaknya tentu kita terus monitoring, Mbak Anggi. Hmm, Kita terus evaluasi dan saya kira kalau kita lihat ya misalkan di DKI Jakarta, saya kira ini udah mulai ada tanda-tanda flattening. oke. Meskipun ini mungkin terlalu dini ya saya bilang, tetapi kita terus monitor kondisinya Pak, baik dari Pak sisi Firman, maaf kesehatan saya maupun Oke, potong Pak Firman. mobilitas. sebentar Pak Firman. Ya, Prof Musni ingin. Ya, Ya, jadi gini, Pak Firman tadi menyebutkan kasus India. India itu melakukan lockdown ya. Jadi, tapi rakyatnya dikasih makan. Jumlah penduduk India itu 1 miliar lebih. Kita hanya 270 juta. Tadi saya berbicara dengan salah seorang ekonom yang juga pernah jadi menteri. Itu dia mengatakan kita sebenarnya bisa melakukan di situ kira-kira hanya 60 miliar sampai 60 triliun sampai 70 triliun. Itu per bulan. Jadi jangan menyebutkan India karena kasus India dengan kita beda. Di sana lockdown, dia tutup, tapi dia kasih makan rakyatnya. Kita di sini PPKM darurat, kita nggak kasih makan orang, Ada hanya bansos, janji-janji Prof. saja. Prof, ini kan ada bantuan sosial yang diberikan untuk Bantuan masyarakat. sosial tadi Indra sudah ngomong belum terima. Dan banyak lagi orang mengatakan belum terima. Seharusnya rakyat jelata itu sebelum diberlakukan PPKM darurat sudah tersedia. Salurkan, salurkan, salurkan. Itu baru bisa. Nah, itu belum termasuk orang yang menganggur. Belum termasuk orang yang tadinya bekerja kemudian diberhentikan dan lain sebagainya. Jadi masalahnya itu sangat rumit sekali. Maka karena itu saya sependapat dengan para ilmuwan mengatakan itu lakukan penguncian semuanya saja, itu paling tidak 1 bulan 2 bulan sudah selesai semuanya. Daripada sekarang nggak jelas Pak. Anda juga Yang sepakat pertama dengan Anda? rakyat. Kalau pilihannya pemerintah sekarang tuh cukup dua. Kalau mau PPKM, ya warga yang penghasilannya harian itu diurusin. Kalau enggak, mereka nanti justru akan sakitnya kalau kena COVID, mereka nggak punya uang untuk ngurus. Betul sekali Pak. Kan Itu diurusin sekarang ada bansos, segala bansosnya macam, ada 300.000 per beras, bulan. tadi katanya. Iya, Itu 300.000 per bulan bisa buat beli apa? 300.000 per bulan itu 10.000 per hari. Itu buat beli nasi dok terus itu kalau anaknya 2 gimana? Jadi maksud kita adalah oke lah pemerintah bilang pada waktu itu saya pada waktu itu kan bilang tanggal 3 Juli saya support nih kalau sesuai narasi. Tapi kalau misalnya nggak sesuai narasi setelah 2 minggu harus dievaluasi. Kan tadi Pak Firman bilang bukan kita wah ini saya kayak diadili gitu kan. Enggak. Cuman maksudnya gini Pak, masyarakat itu tuh mau kok patuh, mau banget gitu. Cuman kenapa mereka denial? Karena mereka mikir udah 2 minggu, 3 minggu nggak dikasih makan gitu loh. Jadi pikirannya urusannya Akhirnya mereka balik-balik ke perut ujung-ujungnya lagi nih mereka ya. kepaksa keluar karena mereka cari makan. Itu tadi yang disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya, betul, Mas makanya Indra tadi. kalau ini mau sukses pilihannya cuma 2. Kalau mau PPKM, warga yang nggak ada duit diurus sama Kemensos. Oke, satu lagi. Diurus. Tapi kalau nggak bisa ngurus ya jangan PPKM. Oke, Pak Firman. Harus boleh? nerima, paling dikritik Masukannya sama boleh ahli epidemiologi dan itu harus minta maaf. Jadi pilihannya cuma 2 itu. Jangan Oke. tengah-tengah. Kalau mau cari aman nggak bisa. Mungkin nggak Pak Firman kita melakukan lockdown? Dan tapi Saya kira dihidukin ya. Lockdown tapi dikasih uang begitu masyarakatnya ya. Bagaimana Pak Firman? saya kira lagi-lagi esensinya antara lockdown dengan PPKM darurat sama ya. Jadi kita melakukan pengetatan, kita berusaha menurunkan mobilitas.
Dan tadi lockdown pemerintah hadir ngasih makan. Saya kira selama PPKM darurat pemerintah juga hadir dengan memberikan bantuan sosial. Saya kira ada banyak yang diurus Kementerian Sosial. Tadi benar ada bantuan sosial tunai 300.000 per bulan. Tetapi di luar itu kan pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan yang lain seperti diskon listrik, ada PKH. Dan satu hal yang tadi saya sebutkan, mungkin Dr. Tita belum hadir, yaitu pemerintah juga melakukan program bantuan beras kepada para pekerja informal, pekerja harian yang terkena dampak PPKM darurat gitu kan. Dan saya kira pagi ini ada program paket obat gratis yang di-launching oleh Presiden. Itu juga ditujukan untuk masyarakat miskin. Dan saya kira Pak Presiden concern-nya jelas gitu ya. Penderitaan rakyat terutama kelompok menengah ke bawah itu menjadi prioritas dari Pak Presiden. Dan itu selalu disampaikan kepada Pak Menko Luhut. Dan itu selalu ditekankan juga oleh Pak Menko Luhut kepada kami di Kemenko Marves. Pak Firman, boleh saya sedikit agak mempertajam sedikit. Tadi dokter kita bilang kendala masyarakat itu di bawah bukan, ini kan rumah sakit sudah ditambah. Cuman masalah mereka untuk PCR saja, untuk bisa masuk rumah sakit kan harus PCR dulu nih Pak, tapi nggak punya uang untuk itu. Sehingga akhirnya mereka mau nggak mau ya udah bertahan di rumah. Apa kira-kira yang bisa dilakukan Pak Firman? Pak Firman? Pak Firman bisa dengar? Ya, saya yang terputus. Nah ini, Pak Prof. Musni, tadi penjelasannya ya. Saya ingin... yang tadi saya nggak kedengaran. Ya, boleh saya ulangi. Pak Firman tadi diberi contoh oleh Dokter Tirta. Sudah dengar saya Pak Firman? Iya. Halo, ada suara apa itu Mbak? Saya nggak tahu. Oke, masih belum ini ya. Prof. Musni tadi disampaikan ya, pemerintah sudah melakukan itu, tidak hanya bansos, ada yang lain juga, ada keluarga harapan, program keluarga harapan, kemudian ada juga membantu untuk mengurangi biaya listrik dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Ya, jadi tentu saya apresiasi apa yang dilakukan. Akan tetapi menurut data yang saya miliki ini, kita ini salah arah juga. Sebagai contoh saja, anggaran kesehatan tahun 2020 itu 212,5 triliun. Tapi tahun sekarang ini, di saat COVID itu meninggi luar biasa, tahun 2021 itu dikurangi menjadi 189 triliun. Jadi turun, seharusnya itu dinaikkan. Tetapi pada saat yang sama, anggaran infrastruktur pada tahun 2020 419,2 triliun. Nah, tahun sekarang ini saat COVID meningkat luar biasa, yang terjadi dinaikkan 550 triliun. Oke, Ini APBN. Tapi Prof, sayang sekali nih nggak ada yang bisa menjawab komentarnya Prof nih ya. Ya, nggak apa-apa, tapi saya sampaikan pada masyarakat. Ya, artinya kita salah arah. Seharusnya ketika COVID meningkat luar biasa, itulah anggaran kita push ke sana. Hingga tidak ada orang yang kesulitan. Pengobatan tadi Dokter Tirta mengatakan itu orang yang punya uang menengah ke atas itu dia punya uang, dia bisa tinggal di rumah, obat-obatan vitamin dan sebagainya. Rakyat jelata itu yang saya tahu ada yang satu rumah itu 10 orang tinggal di situ. Nah kalau mereka terkena mati semua itu. Jadi ini masalah sosial yang kita hadapi, yang harus kita perhatikan. Jadi kita apresiasi yang dilakukan pemerintah. Cuman ada catatannya ada salah arah yang kita harus lakukan, yang harus kita perbaiki bersama. Terakhir ini saya mau ke Mas Firdaus dulu. Mas Firdaus, hingga saat ini masih artinya lapor COVID masih menerima laporan dari para pasien yang tidak bisa mengakses rumah sakit dan juga obat-obatan ataupun suplai oksigen dan lain-lain ya, Mas Firdaus ya? Mas Firdaus? Mas Firdaus? Ya, sayang komunikasi kita masih juga belum bisa tersambung dengan Pak Firman. Masih bisa bersama? Jadi memang masih ya. Kedengaran nggak? Ya, silakan Mas Firdaus. Baik, ya sayang sekali komunikasi kita terganggu. Pak Firman ini terakhir nih Pak Firman. Apa ini yang bisa dijadikan jaminan tadi seperti dokter kita bilang bahwa nanti PPKM ini masih bisa akan berdampak untuk menekan COVID? Ya, halo Mbak, kedengaran? Ya, silakan Pak Firman. Saya kira kita ketika menyusun kebijakan selalu berbasis bukti ya Mbak, dan kita selalu bicara dengan para ahli kesehatan, para epidemiolog. Seperti saya sampaikan tadi kita juga diskusi dengan para epidemiolog dari
UNER, UGM, dan Andalas, dan para Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran. Baik. Nah, kita kalau berdasarkan diskusi dan evidence yang ada, saya kira penurunan mobilitas ini memang adalah cara yang paling efektif untuk menurunkan kasus. Dan saya kira kita melihat dampaknya tidak secara singkat, tetapi kita membutuhkan waktu. Baik. Saya kira dengan basis itu kita harapkan sih mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu ya, 1-2 minggu ke depan kita bisa melihat dampak pada penurunan kasus COVID-19. Terima kasih Pak Firman. Itu juga yang disebutkan oleh Ketua Koordinator PPKM Darurat tadi. Dampaknya gimana? Baru akan terlihat 2-3 minggu lagi ya. Baik, terima kasih Pak Firman Hidayat sudah bergabung bersama kami. Mas Firdaus, terima kasih atas waktunya. Dr. Rita juga terima kasih. Prof. Musi terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah, tapi yang pasti balik lagi masyarakat juga tetap bekerja sama kita untuk tetap mendirikan atau menjalankan protokol kesehatan. Saya akhiri 2 sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.